Sobat Prime Time, situasi geopolitik kawasan Eropa memanas seiring terjadinya ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Ketegangan ini memunculkan kekhawatiran bahwa Rusia telah menyerang negara pecahan Uni Soviet tersebut dalam beberapa minggu ini. Berdasarkan data Global Firepower, kekuatan militer Rusia jauh di atas kekuatan militer Ukraina. Indeks kekuatan militer Rusia secara umum berada di urutan kedua dunia, sedangkan indeks kekuatan militer Ukraina secara umum berada di posisi ke-22. Presiden Rusia Vladimir Putin telah melancarkan operasi militer ke Donbas, Ukraina Timur. Otoritas Ukraina menyebut tindakan Putin sebagai deklarasi perang. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina sebenarnya bukan hal baru. Namun, skala konflik antara kedua negara mulai memasuki titik terendahnya pada tahun 2021 ini. Kini, apa yang ditakutkan oleh Ukraina dan banyak negara barat telah terjadi, yaitu Putin memobilisasi militer melewati batas teritori Ukraina. Berikut ini perbandingan kekuatan militer antar kedua negara. Ukraina setidaknya memiliki catatan kekuatan militer yang lumayan baik di atas kertas. Tapi Moskow memiliki sekitar 4 kali lebih banyak pasukan aktif, 2 kali lebih banyak tank, 6 kali lebih banyak pesawat tempur, serta 10 kali lebih banyak kapal perang. Menurut data The International Institute for Strategic Study yang dikutip BBC, gambaran permukaan perbandingan kekuatan militer Ukraina-Rusia adalah sebagai berikut. Rusia memiliki personel militer aktif 845.000 pasukan, sedang Ukraina hanya memiliki 129.950 pasukan. Jumlah tank Rusia sebanyak 2.500 dan tank Ukraina sebanyak 1.110. Untuk kekuatan langit, Rusia memiliki 1.389 jet tempur serang dan Ukraina hanya memiliki 221 jet tempur. Di lautan, Rusia memiliki 171 kapal perang dan Ukraina hanya memiliki 17 kapal perang. Pada tahun 2014 itu, pada akhirnya wilayah Crimea yang ada di selatan Ukraina berhasil dicaplok Rusia. Itu adalah peristiwa aneksasi terbesar setelah Perang Dunia Kedua. Kemampuan militer Ukraina yang tidak sebanding itu juga harus melawan kelompok pasukan separatis yang ada di bagian timur negaranya. Peristiwa pada tahun 2014 itu telah membuat hubungan Ukraina dan Rusia terus memburuk sampai saat ini. Ukraina sebagai pecahan Soviet adalah wilayah yang jadi rebutan pengaruh antara kekuatan Barat dan Rusia. Usai kehilangan Crimea, Ukraina meningkatkan kekuatan militernya, dibantu oleh mitra Barat, khususnya Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa lainnya. Amerika Serikat bahkan menggelontorkan ratusan juta dolar tiap tahun untuk membantu mempersenjatai pertahanan militer Ukraina. Pembangunan pasukan militer Ukraina juga semakin meningkat. Menurut data World Bank, jumlah pasukan militer Ukraina semakin meningkat. Pada tahun 2015, jumlah pasukan Ukraina 256.000 personel. Pada tahun 2016, jumlah pasukan Ukraina terus meningkat menjadi 292.000 personel. Dan pada tahun 2017 hingga 2018, jumlah itu naik sedikit menjadi 297.000 personel. Saat ini, jumlah pasukan Ukraina diperkirakan berada di angka tersebut, dengan pasukan cadangan sebesar 900.000 personel. Ukraina menduduki peringkat negara terluas kedua, sedangkan Rusia menempati urutan terluas pertama di Eropa. Populasi Ukraina mencapai 41.487.960 penduduk, dan Rusia mencapai 146.171.15 penduduk. Dari jumlah tersebut merujuk pada Armed Force, total pasukan militer Ukraina yang aktif diperkirakan antara 255.000 sampai 300.000 personel. Pasukan cadangan yang siap ada sebanyak 900.000 personel. Rusia memiliki personel militer aktif sebanyak 1.014.000 orang. Menurut World Population Review, pasukan cadangannya mencapai sekitar 2 juta orang untuk semua angkatan bersenjata. Banyaknya jumlah pasukan militer dapat dijadikan sebagai pijakan untuk memahami berapa banyak kendaraan tempur yang dimiliki. Semakin banyak jumlah pasukan, biasanya semakin banyak pula jumlah kendaraan tempurnya. Persenjataan berat yang biasanya dibawa dalam pertempuran adalah artileri. Jumlah senjata artileri Ukraina termasuk roket diperkirakan sebanyak 5.398 artileri. Sedangkan Rusia memiliki jauh lebih banyak, yaitu 29.388, termasuk artileri roket. Kendaraan tempur adalah salah satu hal utama dalam peperangan. Ukraina saat ini memiliki 2.105 tank.
Sebagian adalah warisan teknologi lama milik Soviet seperti tank T-64 yang diproduksi pada tahun 1960-an. Sedangkan Rusia memiliki 12.270 tank, termasuk tank generasi terbaru yang diberi nama T-14 Armata. Dalam kendaraan tempur lapis baja, Ukraina tercatat memiliki sekitar 6.990 kendaraan, sedangkan Rusia memiliki 26.831 kendaraan. Meskipun Ukraina memiliki beberapa warisan dari teknologi Soviet, tapi masalah internal dan anggaran militer yang terbilang paling rendah di Eropa membuat negara itu tertinggal dalam kekuatan udara. Ukraina saat ini diperkirakan memiliki 326 pesawat tempur, sedangkan dengan 70 jet tempur fighter dan 29 jet tempur attacker. Selain itu, Ukraina juga memiliki sekitar 129 helikopter serang serta helikopter angkut. Rusia sebagai salah satu produsen jet tempur dunia yang bersaing dengan Amerika Serikat dan Eropa, memiliki 5.552 pesawat tempur, sebanyak 792 jet tempur fighter, 832 jet tempur multiperan, serta 880 jet tempur attacker. Helikopter serang dan angkut milik Rusia diperkirakan sekitar 1.724, termasuk produk terbaru yang mereka buat sendiri. Dua negara sama-sama memiliki teknologi pesawat serang nirawak. Rusia mengembangkan sendiri teknologinya tersebut dan Ukraina sejauh ini diketahui membeli pesawat nirawak Bayraktar TB2 buatan Turki. Wilayah bagian selatan Ukraina yakni Crimea yang dicaplok Rusia pada tahun 2014 adalah salah satu wilayah strategis. Tapi dengan aneksasi itu, Ukraina kehilangan hampir 70% angkatan lautnya. Upaya untuk membangun armada laut Ukraina dapat dibilang pelan karena butuh banyak dana yang sangat besar. Sejauh ini, jumlah kapal perang milik Ukraina adalah 65 kapal ditambah 1 fregat dan korvet. Sedangkan kapal perang milik Rusia adalah 664 kapal. Ini masih ditambah lagi dengan kapal-kapal yang baru, yang dibuat berdasarkan warisan teknologi Soviet, seperti kapal selam. Rusia memiliki 1 kapal induk, 18 kapal penghancur, 11 fregat, 83 korvet, dan 59 kapal selam. Beberapa kapal tersebut dapat membawa rudal balistik antar benua yang bisa dibekali dengan hulu ledak nuklir. Bahkan beberapa kapal fregat Rusia saat ini dimodifikasi untuk bisa meluncurkan rudal hypersonic terbaru, Zircon, yang disebut sulit dilacak oleh rudal pertahanan milik Amerika Serikat dan NATO. Perbandingan kekuatan lain yang sebenarnya tidak sebanding adalah kepemilikan hulu ledak nuklir. Ukraina saat ini tidak memiliki senjata tersebut, sedangkan Rusia memiliki lebih dari 6.000 hulu ledak nuklir. Ketika Ukraina masih jadi bagian dari Soviet, negara itu menjadi salah satu pusat perancangan dan pembuatan hulu ledak nuklir. Menurut NTI, Ukraina saat itu memiliki 1.900 hulu ledak nuklir strategis Soviet dan antara 2.650 dan 4.200 Soviet senjata nuklir taktis. Pada tahun 94 dan 96, semua hulu ledak itu telah dipindahkan ke Rusia. Saat ini, ketika hubungan Ukraina-Rusia memburuk, Ukraina banyak mendapatkan bantuan persenjataan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Bantuan itu diberikan untuk memberikan kemampuan pertahanan bagi militer Ukraina atas ancaman kekuatan Rusia. Di sisi lain, Rusia sendiri marah dengan hal tersebut. Rusia menilai banjirnya persenjataan dari negara-negara barat ke Ukraina telah memicu dan meningkatkan ketegangan krisis Eropa Timur saat ini. Kami rasa cukup, semoga perang ini segera berakhir ya Sobat Prime Time. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.